Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IFM Channel, informasi fakta menarik channel kembali lagi nih. Bersama kalian kali ini di channel informasi fakta menarik seputar dunia TNI, Polri, sejarah dan fakta unik lainnya. IFMers, tahukah kamu, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD adalah matra terbesar dalam TNI kita. Hingga tahun 2025, TNI AD memiliki lebih dari 300.000 personil aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka bertugas menjaga kedaulatan, mengamankan perbatasan, hingga membantu masyarakat saat bencana. Dengan semboyan Kartika Eka Paksi, TNI AD selalu siap mengabdi untuk bangsa dan negara. Sobat sekalian, karena jumlah personilnya paling banyak di TNI, pasti kalian sering banget lihat prajurit angkatan darat di sekitaran kita. Nah, mungkin di antara kalian ada juga yang belum tahu kalau di tubuh TNI AD itu ada jenjang kepangkatannya. Sama seperti ketentaraan pada umumnya, di TNI AD kepangkatan terbagi dalam 3 golongan besar, mulai dari Tamtama, Bintara, hingga Perwira. Nah, di konten kita kali ini kita akan coba membahas jenjang kepangkatan prajurit TNI Angkatan Darat. Mulai dari Tamtama sampai Tamtama Kepala, lalu naik ke Bintara sampai Bintara Tinggi. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana ya. Tapi sebelum lanjut, yang belum subscribe channel IFM, tolong ya, diklik dulu tombol subscribe-nya, serta nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info menarik seputar dunia militer, Polri, dan sejarah lainnya dari IFM Channel. Check this out! Oke Sobat IFM, sekarang kita masuk ke jenjang pertama dalam kepangkatan TNI Angkatan Darat. Yang pertama yaitu adalah tentunya Tamtama. Tamtama ini adalah pangkat paling dasar dan biasanya mereka adalah prajurit muda yang baru lulus dari pendidikan militer. Nah, di jenjang Tamtama ada beberapa tingkat kepangkatan. Yang pertama yaitu prajurit 2 atau Prada. Kemudian naik menjadi prajurit 1 atau Pratu. Dan setelah itu menjadi prajurit kepala atau Praka. Mereka inilah tulang punggung lapangan seorang Tamtama yang bertugas langsung dalam operasi militer, pengamanan wilayah, sampai latihan tempur sehari-hari. Biasanya para prajurit ini lebih sering kita lihat di kesatuan-kesatuan sejenis batalion-batalion tempur. Berikut visualisasi seorang Tamtama. Oke, lanjut ya. Seorang Tamtama yang sudah cukup berpengalaman bisa langsung mengikuti pendidikan secabarek atau singkatan dari Sekolah Calon Bintara Reguler. Kalau berhasil, maka karirnya akan naik kelas. Dari Tamtama, ia akan berubah menjadi Bintara dengan pangkat awal Sersan 2. Inilah jalur yang ditempuh prajurit yang ingin jadi pemimpin kecil di lapangan. Namun kalau tidak melanjutkan ke secaba, seorang prajurit akan tetap berada di jalur Tamtama. Tapi bukan berarti mentok di situ. Ia akan tetap bisa naik ke pangkat Kopral 2, Kopral 1 hingga Kopral Kepala, bahkan sampai pensiun mentok di jabatan Kopral. Dan biasanya banyak prajurit yang setia sampai pensiun dengan pangkat ini, yang sering disebut juga sebagai Tamtama Senior. Nah, yang menarik justru ketika seorang prajurit sudah mencapai pangkat Kopral, posisinya sangat disegani. Kopral adalah sosok senior yang dihormati bukan hanya oleh Tamtama muda, tapi juga oleh sebagian Bintara, bahkan sampai Perwira. Dan ada juga sebuah lagu populer di kalangan prajurit yang berbunyi, Ratu lari pagi, Sersan 2, Sersan 1 mengikuti, Letnan 2, Letnan 1 mengawasi, Kopral 2, Kopral 1 minum kopi. Betul itu, betul. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke jenjang berikutnya yaitu tingkatan Bintara. Kalau tadi Tamtama itu ibarat tulang punggung lapangan, maka Bintara bisa dibilang sebagai penghubung penting antara prajurit dan perwira.
Jenjang bintara dimulai dari sersan 2 alias serda. Nah sobat sekalian, seorang sersan 2 atau serda ini punya peran penting banget di TNI Angkatan Darat. Walaupun pangkatnya baru di level bintara, tapi dia sudah dipercaya untuk memimpin regu kecil berisi prajurit tamtama. Yang menariknya, seorang sersan itu bisa terlihat muda tapi juga bisa terlihat lebih senior. Kenapa? Karena ada 2 jalur untuk jadi sersan. Pertama, dari awal dia memang mendaftar TNI langsung sebagai bintara. Biasanya usianya masih muda, fresh graduate, dan setelah lulus pendidikan langsung menyandang pangkat sersan 2 atau serda. Tapi ada juga jalur kedua, yaitu lewat secaba reguler. Ini khusus buat prajurit tamtama yang sudah punya pengalaman beberapa tahun, kemudian ikut seleksi dan pendidikan lanjutan. Nah setelah lulus, barulah dia menyandang pangkat sersan 2. Jadi jangan heran kalau ada sersan yang wajahnya masih muda banget, tapi ada juga yang sudah terlihat matang, karena latar belakang masuknya lewat jalur yang berbeda. Yang jelas, baik muda maupun senior, seorang serda punya tugas utama, yaitu membimbing, memimpin, dan jadi teladan bagi para prajurit di bawahnya. Kalau tadi sudah kita bahas tentang sersan 2, sekarang kita naik satu tingkat ke sersan 1 atau sertu. Nah, di jenjang ini sertu sudah punya pengalaman yang lebih matang. Mereka biasanya dipercaya untuk memimpin satu regu tempur atau jadi wakil komandan peleton. Artinya tanggung jawabnya lebih besar. Bukan cuma mengatur barisan, tapi juga memastikan semua prajuritnya siap fisik, siap mental, dan siap perlengkapan sebelum bertugas. Seorang sertu juga sering ditugaskan sebagai instruktur untuk menjadi pelatih prajurit-prajurit baru. Jadi, ilmu dan pengalamannya diturunkan langsung kepada generasi berikutnya. Bisa dibilang sertu ini adalah tulang punggung kepemimpinan di lapangan. Dia jadi penghubung yang sangat penting antara para prajurit tamtama dengan komandan peleton atau danton. Jadi kalau serda itu tahap awal seorang bintara, maka sertu adalah langkah lanjutan untuk mengasah kepemimpinan lebih besar di tubuh TNI Angkatan Darat. Tapi bila bintara di level ini sudah senior dan dari segi usia, biasanya mereka sudah mulai ditugaskan menjadi seorang babinsa. Ya, babinsa itu adalah bintara pembina desa, seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di tingkat desa. Mereka menjadi ujung tombak TNI Angkatan Darat dalam membina masyarakat, menjaga keamanan, serta menjadi penghubung antara rakyat dengan TNI di tingkat desa. Oke, naik lagi satu tingkat dan kita sampai pada pangkat sersan kepala atau serka. Di level ini seorang prajurit sudah dianggap cukup senior di kalangan bintara. Tugas utama seorang serka adalah membina dan mengawasi peleton. Bahkan kadang dipercaya menjadi komandan peleton pengganti kalau perwira belum hadir. Jadi tanggung jawabnya makin besar, karena dia harus bisa memastikan seluruh anggota peleton siap melaksanakan perintah dengan baik. Seorang serka juga berperan penting dalam pembinaan disiplin, moral, dan semangat prajurit. Karena pengalaman panjangnya, serka sering jadi tempat bertanya sekaligus panutan bagi tamtama dan bintara muda. Bisa dibilang, serka ini adalah bintara lapangan yang matang dan berpengalaman, sehingga kehadirannya sangat menentukan kelancaran tugas sehari-hari di satuan. Karena dia jadi jembatan yang kuat antara bintara muda dan perwira. Jadi kalau sertu itu mulai mengasah kepemimpinan, maka serka sudah berada di tahap mengokohkan kepemimpinan dan pengalaman dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Oke, sekarang kita naik lagi ke pangkat berikutnya, yaitu sersan mayor atau serma. Nah, di level ini seorang prajurit sudah benar-benar matang dalam pengalaman dan kepemimpinan. Seorang serma biasanya bertugas sebagai bintara administrasi kompi atau bintara operasi. Artinya dia mengatur bukan hanya regu atau peleton, tapi sudah membantu perwira dalam mengelola seluruh satuan setingkat kompi. Tugasnya meliputi menyusun laporan, mengawasi kegiatan, memastikan perintah komandan terlaksana, sekaligus tetap membina para prajurit di lapangan.
Karena pengalamannya yang panjang, Serma sering menjadi mentor dan teladan bagi Tamtama maupun Bintara muda. Dengan kata lain, Serma bukan hanya seorang pemimpin lapangan, tapi juga pengelola satuan yang bisa diandalkan oleh komandan. Kehadirannya penting untuk menjaga kelancaran organisasi, karena Serma ini adalah penghubung yang sangat kuat antara dunia lapangan dan dunia staf. Jadi seorang Sersan Mayor bisa kita sebut sebagai bintara senior yang sangat berpengaruh di tubuh TNI Angkatan Darat. Oke guys, seperti yang sudah kita sebutkan di awal, untuk bisa naik ke golongan kepangkatan yang lebih tinggi, seorang prajurit TNI harus melalui pendidikan atau sekolah khusus. Nah, di golongan bintara pun sama. Seorang prajurit yang sudah berada di jenjang Sersan Mayor atau Serma sebenarnya punya peluang untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu seorang perwira pertama dengan pangkat Letnan 2. Caranya adalah dengan mengikuti pendidikan secapa atau sekolah calon perwira. Di sekolah inilah seorang bintara senior ditempa lagi, bukan hanya soal kepemimpinan di lapangan, tapi juga bagaimana memimpin satuan yang lebih besar dengan tanggung jawab yang lebih luas. Namun, kalau seorang bintara tidak mengikuti secapa, maka jenjang karirnya hanya akan berlanjut ke tingkatan pangkat bintara tinggi, yaitu mulai dari pembantu Letnan 2 hingga pembantu Letnan 1. Jadi jelas ya sobat sekalian, pendidikan itu sangat menentukan arah karir seorang prajurit TNI. Apakah dia tetap berlanjut sebagai bintara tinggi atau naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi sebagai perwira TNI Angkatan Darat. Baik, jika seorang bintara tidak melaksanakan sekolah calon perwira, maka seorang bintara senior naik ke jenjang berikutnya dan kita sudah sampai pada pangkat pembantu Letnan 2 atau yang biasa disebut Pelda. Disinilah seorang prajurit masuk ke golongan bintara tinggi. Seorang Pelda biasanya sudah puluhan tahun berdinas, jadi pengalaman dan wibawanya di satuan tidak diragukan lagi. Dan biasanya seorang Pelda sudah berada di satuan teritorial. Tugas utamanya adalah menjadi penasihat utama perwira dalam mengatur pasukan, baik soal disiplin, administrasi, maupun operasional di lapangan. Pelda ini bukan cuma mengawasi, tapi juga mengarahkan dan membina bintara dan juga Tamtama agar tugas satuan berjalan lancar. Karena posisi dan pengalamannya, seorang Pelda sering dianggap sebagai orang tua di satuan, tempat prajurit junior bertanya dan mencari teladan. Bisa dibilang, Pelda adalah tulang punggung bintara tinggi yang menjadi soliditas dan moral pasukan, sekaligus memastikan kebijakan komandan benar-benar dijalankan di tingkat bawah. Prajurit yang sudah sangat senior dengan pengalaman yang panjang dalam memimpin, membina, dan membimbing anggota di satuannya. Tugas seorang PLTU tidak hanya mengawasi, tapi juga memberikan masukan langsung kepada komandan dalam hal disiplin moral dan pembinaan pasukan. Bisa dibilang PLTU adalah figur yang paling dihormati di kalangan bintara maupun Tamtama. Dia menjadi panutan sekaligus guru di lapangan. Kehadiran PLTU di satuan sangat menentukan, karena ia adalah yang menjaga kesinambungan pengalaman, tradisi, dan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Darat. Namun seperti yang kita bahas sebelumnya, sebetulnya seorang bintara masih bisa melanjutkan karirnya lebih tinggi menjadi perwira pertama dengan pangkat Letnan 2 dan seterusnya, asalkan ia mengikuti pendidikan secapa alias sekolah calon perwira. Kalau tidak, maka PLTU adalah puncak karirnya di jalur bintara. Dan inilah bukti bahwa setiap jenjang kepangkatan di TNI Angkatan Darat punya peran penting, dari Tamtama bintara hingga perwira. Baik Sobat IFM Channel, itulah tadi penjelasan lengkap tentang jenjang kepangkatan di tubuh TNI Angkatan Darat, mulai dari Tamtama hingga puncaknya di pangkat bintara tinggi, dengan pangkat terakhir pembantu Letnan 1 atau PLTU. Setiap pangkat punya tugas, setiap pangkat punya tanggung jawab dan peran yang sangat penting, saling melengkapi untuk menjaga kekuatan di TNI Angkatan Darat. Dan tentunya TNI Angkatan Darat selalu solid dan profesional.
Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kalian tentang kepangkatan di dunia militer Indonesia, khususnya di jajaran TNI Angkatan Darat. Dan jangan lupa kalau kalian suka konten ini, dukung terus channel IFM dengan cara subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan konten menarik dari kita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, kita akan bahas jenjang perwira di TNI Angkatan Darat. Salam hormat dari FM dan ingat, TNI kuat karena bersama rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.